Bismillahirrahmanirrahim. Saya Selamat Hussein Al-Muhdal dari IAT 2 angkatan 2021 ingin menjelaskan tentang Mushaf Braille. Mungkin nama Mushaf Braille di pikiran kita asing karena Mushaf Braille ini memang dipergunakan untuk orang-orang yang tunanetra. Dan mushaf Braille ini cukup kita ketahui, mushaf Braille ini adalah sebuah mushaf yang ditulis dengan menyusun simbol-simbol, yang mana mushaf ini dipergunakan untuk penyandang tunanetra, buta dan sebagainya. Di Indonesia, mushaf Braille ini mulai datang atau mulai populer atau terkenal pada tahun 1954, yang mana diterbitkan di Yordania itu pada tahun 1952, dan keterbitan UNESCO saat itu adalah sebagai penyalur mushaf Braille terbitan Yordania. Jadi ketika UNESCO membawa ke Indonesia pada tahun 1954, itu cetakan dari Yordania. Pengertian mushaf Braille ialah dalam kamus KBBI, mushaf edisi kedua, Braille adalah sistem tulisan dan cetakan. Ya. Untuk para tunanetra berupa kode yang terdiri dari 6 titik, berbagai kombinasi yang ditonjolkan pada kertas sehingga dapat diraba. Jadi itu arti dalam KBBI. Mushaf Braille adalah Al-Quran yang ditulis dengan simbol Braille, sejenis tulisan yang digunakan oleh para tunanetra. Jadi ketika kita membaca mushaf Braille, itu sudah diperkhususkan dengan kode-kode tertentu. Jadi ketika tunanetra itu membaca, walaupun dia buta, dia meraba beberapa titik yang sudah dia pelajarin, maka dia akan tahu itu bacaan apa dan seterusnya. Sejarah mushaf Braille, dari berbagai sumber yang dijelaskan bahwasannya lahirnya mushaf itu namanya Louis Braille. Dia lahir pada 4 Januari 1809 di Paris, Prancis. Ya, ayahnya bernama Simon Rene, ibunya bernama Monique. Nah, pertama itu pembuat ini atau Louis ini itu dalam keadaan sehat. Ketika umur 4 tahun mengalami kecelakaan di bengkel, dan mengakibatkan cacat pada matanya, sehingga Louis itu memiliki ide inovasi untuk membuat bagi yang tunanetra itu supaya tidak patah semangat untuk kita bisa baca entah kitab Injil ataupun Al-Quran. Terus penulisan mushaf Braille menggunakan rasem imla'i, yaitu dengan sistem penulisan Al-Quran Braille lebih dipilih mengingat dalam sistem penulisan ada kesesuaian antara tulisan atau maktub dan bacaan, ya, sehingga lebih mudah adaptasi ke dalam sistem Braille. Selain itu, rasem imla'i ini sudah dipakai dalam penulisan Arab Braille pada umumnya, sehingga lebih mudah digunakan oleh para tunanetra. Mushaf Braille ini di Yordania ini yang kemudian menjadi model penerbitan mushaf Al-Quran Braille di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Masuknya mushaf Braille di Indonesia ini tidak lepas dari peran Lembaga Penerbitan dan Perpustakaan Braille Indonesia atau LPPBI. Perkembangan huruf-huruf Braille di Indonesia diperkirakan mulai berkembang pada tahun 1954 itu, dan di Yordania terbitan 1952.
Terus Departemen Sosial dan berkedudukan di Bandung. Sejak itu berbagai karya dalam bahasa Arab ditranskrip ke dalam simbol Braille Arab supaya bisa mencakup tunanetra, supaya juga bisa membaca. Terakhir kita melihat bahwasanya karakteristik mushaf Braille. Yang pertama, mushaf standar Braille telah menggunakan harakat isbaiyah, tanda mat dan sebagainya. Terus yang kedua, harakat isbaiyah digunakan sebagai pengganti huruf alif yang dibuang, mahdzuf. Yang ketiga, tanda mat dipakai untuk menandakan hukum mat wajib. 4, tanda tasdid digunakan untuk menandakan hukum bacaan, idgham dan semua jenisnya. Yang kelima, selain itu mushaf standar Braille juga menggunakan tanda wakaf seperti yang digunakan pada mushaf versi cetak yang berpedoman pada mushaf standar Utsmani. Jadi kita dipakai ada tasdid, ada mat juga, cuman dengan jarak titik-titik itu sendiri. Jadi sekian dari Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.